يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah jelas ya, teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di kajian online pada malam hari ini. Ya, buat teman-temannya silahkan bisa dikontak-kontak juga. Mungkin beberapa teman-teman kita juga kalau di hari Jumat ya masih ada yang di perjalanan juga, ada yang lagi kumpul-kumpul, semoga bisa segera merapat juga. Dan ada juga teman-teman kita yang baru selesai juga melaksanakan sholat Isya, masih menyelesaikan juga mungkin beberapa aktivitasnya, mudah-mudahan dapat segera bergabung juga. Dan kita doakan juga buat teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, semoga kita semua berdoa untuk teman kita bisa segera sehat kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat akhwat dan akhwat sekalian yang belum tahu, untuk kajian Delisa itu adalah salah satu kajian rutin yang diselenggarakan oleh His Al-Azhar. Nah, sekarang kita berada di tema baru nih teman-teman semua. Oke, aku mau ngecek dulu nih buat jamaah. Ini jamaah yang hadir dari kota mana aja nih? Jaksel, Jaktim, atau mana aja nih? Mau cek ada yang paling jauh nggak kira-kira? Siapa tahu yang paling jauh langsung dapat hadiah nanti. Depok, waduh, kalau Depok masih belum jauh ya. Oke, mana lagi? Jakarta Timur, mantap. Mana lagi nih kakak semua? Jakbar, masih seputaran Jabodetabek berarti ya. Oke, baik teman-teman semua, biar pertemuan kita juga menjadi pertemuan yang berkah dan barokah, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai pembuka juga, kita akan mendengarkan juga untuk tilawah dan juga syari tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Mas Mardi. Assalamualaikum Mas Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara dulu baru Mardi. Alhamdulillah. Halo. Kalau suara-suara Kore itu, suara-suara Kore itu langsung terdengar jelas ya. Masya Allah. Masya Allah. Tafadhol Bang Mardi. Buat teman-teman semua silahkan bisa mendengarkan juga menyimak supaya kita semua dapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bro Mardi, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Shadaqallahul azim. Masya Allah, jazakallah khair kepada Bro Mardi. Semoga buat teman-teman semua yang juga mendengar dan juga membacakan dapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, silakan teman-teman semua diingatkan kembali sebisa mungkin kalau kajian kita adalah kajian online, tapi teman-teman semua sudah dalam kondisi berwudu agar setiap detik dan juga setiap menit yang teman-teman dengarkan juga dan teman-teman perhatikan mendapatkan pahala juga. Terus yang kedua, jangan lupa juga buat teman-teman semua, silahkan bisa menatakin sampai teman-teman udah malam udah pakai baju tidur dan sebagainya gitu. Terus yang ketiga
untuk menghargai juga biar kita seperti vibes offline, silakan buat on cam juga. Jadi bakal aku umumin juga. Teman-teman semua yang lagi nanti buat teman-teman semua bebas pokoknya bisa mohon ada gangguan sinyal jadi baik teman-teman semua, insya Allah kita bersama Ustadz Safri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali kita Ustadz. Semoga kita semua dapat diberikan keberkahan juga oleh Allah. Oke Ustadz, sebelum kita mulai seperti biasa Ustadz, Alhamdulillah di Al-Azhar ini sukanya berbagi Ustadz, apalagi di hari Jumat ya, walaupun sudah di Jumat malam kita suka berbagi juga. Nah kita akan berbagi, ada kuis juga Ustadz. Nanti insya Allah dari Ustadz Safri yang akan mulai Ustadz ya, terkait dengan materi di minggu kemarin gitu Ustadz. Buat teman-teman operator silahkan untuk bisa menampilkan pertanyaannya, dan buat teman-teman silahkan nanti yang tahu jawabannya bisa resen langsung ya. Oke, quiz time, saatnya quiz. Oke, ini terkait dengan materi minggu kemarin ya teman-teman ya. Oke, kupas tuntas nifas dan istihadah. Oke. Oke teman-teman silahkan bisa disimak pertanyaan pertama. Wanita berusia 8 tahun, seorang wanita melihat darah untuk pertama kalinya dari kemaluannya, berwarna merah selama 8 hari. Lalu keluar lagi darah berwarna hitam selama 10 hari. Manakah yang masuk kategori haid dan istihadah? Oke, yang mana teman-teman? Silahkan. Dan jangan lupa dijelaskan juga ya. Oke, silahkan yang bisa untuk bisa resen. Oke, kita tunggu, sepertinya masih malu-malu. Sepertinya Kak Hanum tahu nih jawabannya. Assalamualaikum Kak Hanum. Atau Kak Rahmi. Assalamualaikum Kak Rahmi. Wah, jangan-jangan sampai nggak ada yang tahu nih nanti ini. Apa pertanyaan terlalu susah? Harusnya gampang sih kalau minggu kemarin ngikutin ini. Oke, alhamdulillah sudah ada yang resen, teman-teman. Silakan Kak Siva Fauzia bisa di open mic. Ya, Assalamualaikum. Ustadz coba jawab ya. Ya. Dua-duanya itu darah istihadah karena minimal haid itu usianya 9 tahun. Jadi 8 harinya itu darah istihadah, terus selama 10 harinya juga darah istihadah juga. Pertanyaan saya, emang 9 tahun itu angka tepat, angka apa namanya? Harus 9 tahun, benar-benar 9 tahun atau 9 tahun bisa kurang? 9 tahun kurang. Kurangnya berapa? 9 tahun kurang 16 hari ya. Berarti masih belum masuk usia untuk kategori haid untuk 8 tahun. Benar nggak sih Ustadz? 8 tahun ya. Kata kuncinya di 8 tahun, masih 8 tahun. Betul, berarti belum haid, belum nifas. Kecuali kalau 9 tahun kurang atau 8 tahun lebih 11 bulan, nah baru gitu ya. Ini 8 tahun pas, berarti enggak. Betul.
Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Syifa. Alhamdulillah jawabannya benar. Silakan bisa dilanjut ke pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya teman-teman semua ya untuk bisa resen. Oke, pertanyaan yang kedua. Wanita dalam kategori mutahadah, ghair mumayyizah, seseorang wanita melihat darah berwarna merah dari kemaluannya selama 8 hari dan keluar kembali darah berwarna hitam selama 10 hari. Manakah yang termasuk kategori haid dan istihadah? Oke, silakan buat teman-teman semua yang tahu jawabannya. Siapa nih kira-kira nih? Kak Maryam kayaknya tadi udah nih, udah mau jawab juga nih. Assalamualaikum Kak Maryam. Atau Kak yang lain yang siap menjawab? Kak, ya. Atau Kak Iyanita Utami mungkin Kak? Atau call of friend nih? Ya. Kak Ruh mungkin Kak Ruh mau menjawab Kak Ruh atau Kak Ira? Oke, sepertinya belum ada yang mau menjawab ya teman-teman semua ya. Apakah soalnya terlalu solid ini? Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan ketiga, jika kondisi seorang wanita yang lupa kebiasaannya haidnya karena lalai, tidak peduli sakit lama ataupun gila, baik terkait siklus waktu maupun durasinya, serta tidak bisa membedakan sifat-sifat darah yang keluar, lalu ia melakukan sholat dan menyentuh apa nih? Menyentuh serta membawa mushaf bagaimana hukumnya? Serta membawa mushaf bagaimana hukumnya? Jelaskan. Silakan buat teman-teman semua. Ada yang bisa menjawab? Kak Karina, mungkin Kak Karina atau Kak Kartika yang bisa silakan langsung resen ya teman-teman semua ya. Oke, biasanya kalau generasi milenial kita tuh sering lupa Ustaz, karena kita kebanyakan micin tiap hari. Termasuk saya Ustaz. Sepertinya belum ada yang bisa menjawab lagi nih tim operator. Dari teman-teman bagaimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Lumayan loh hadiahnya ini. Gak ada yang jawab nih tuh dari Kak Dewi. Ayo Kak Ruh, silakan Kak Ruh, open mic aja Kak Ruh. Kalau salah pasti ya nggak bener. Ya, ayo Kak Ruh, silakan bisa open mic. Yuk dijawab. Oke, masih di jalan. Oh, Masya Allah, fi amanillah Kak Ruh. Semoga bisa selamat sampai tujuan. Kak Elsa, mungkin Kak Elsa? Oke, sepertinya belum ada. Apakah masih ada soal lagi atau pertanyaan yang keempat? Nah, ini paling gampang nih. Jelaskan kewajiban atau cara wanita istihadah ketika akan melaksanakan sholat. Nah, ini harusnya para wanita tahu nih jawabannya nih. Saya sampai nggak tahu nih. Yuk, teman-teman, silahkan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang keempat? Mungkin Uma Arslan atau Kak Ulan? Tuh, oh Kak Yanita absen. Tenang, ada resumnya Kak. Biasanya di broadcast bawahnya itu. Oke, silahkan teman-teman. Kalau panitia pasti tahu jawabannya. Karena yang bikin soal. Oke, sepertinya belum ada nih teman-teman yang bisa menjawab ya. Atau masih malu-malu sepertinya Ustaz. Dibersihkan dulu tuh dari Kak Ruhusat. Dibersihkan dulu. Itu ada Dibersihkannya siapa? Mardimas. Kak Ruh, dibersihkan dulu. Oh, udah ada yang Kak Resen, Kak Maria mungkin silakan. Atau Kak Mariam dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab nih, Ustaz.
Ya. Kalau yang pertama itu harus membasuh kemaluannya dulu. Ini prosesnya kan ya, maksudnya proses untuk sholatnya gitu ya, Ustaz? Ya, bersucinya sebelum dia sholat. Oh, jadi yang pertama harus membasuh dulu kemaluannya, terus kedua memastikan bahwa tempat keluar darahnya itu tertutup gitu. Contohnya bisa pakai pembalut gitu. Terus selanjutnya berwudu. Terus setelah berwudu langsung sesegera mungkin melakukan sholat gitu. Itu Ustaz. Ya, Dan kalau setiap sebelum sholat, ya Ustaz. Terus lanjutin. Terus kalau yang sedang istihadah itu ya setiap harus melakukan wudhu dalam setiap sholat wajibnya gitu Ustaz. Jadi sebelum sholatnya harus wudhu dulu gitu, memastikan dalam keadaan sudah memakai pembalut, terus sudah dibersihkan gitu, walaupun memang pasti darah istihadahnya keluar gitu. Ya. Pertanyaan saya satu, kalau dia pakai pembalut untuk menutupi menyumbatnya, bagaimana caranya? Karena yang lebih utama bukan pakai pembalut, tapi pakai yang lain. Oh, jadi disumbat gitu, Ustaz. Jadi memastikan bahwa tempat keluar darahnya itu sudah dimasukkan gitu, Ustaz. Jadi biar darahnya memastikan untuk dipastikan tidak keluar gitu. Tertahan, ya pembalutnya pakai pembalut pakai. Jadi bisa pakai kapas dulu, terus baru pakai pembalut gitu. Oh ya, pakai tampon maksudnya tapas masuk. Lalu pembalut, atau kalau nggak bisa pakai tampon, pembalut doang. Iya. Celana. Celana yang ketat gitu saja, jadi memastikan bahwa darahnya tidak bercecer sih ya, Ustaz. Ya betul. Karena kalau cuma pembalut doang, masih potensi itu masih bisa keluar gitu, nggak tertahan darahnya. Tapi kalau udah pakai celana ketat, itu bisa menahan. Ya betul jawabannya. Barakallahu fiik. Allah ibarik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, jazakillah khair Kak Maryam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke Ustaz, insya Allah ini sudah banyak teman-teman yang join atau bergabung juga pada malam hari ini. Nah, buat teman-teman semua, silahkan nanti kalaupun yang ketinggalan materi di minggu lalu, itu bisa dicek di YouTube-nya Al-Azhar atau bisa dilihat di resume juga. Nah, nanti buat teman-teman semua, selain itu juga, biasanya tiap minggu kita sebelum materi utama kita akan ada kuis. Jadi kuisnya ini berhadiah. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Maryam. Ustadz, jawaban pertanyaan sebelumnya apa ya? Itu Ustadz. Pertanyaan sebelumnya. Tadi apa pertanyaannya? Yang kedua berarti ya. Mutahayyirah, mutlaqah itu ya. Yang mutahayyirah mutlaqah, orang dia lupa dengan kebiasaan haidnya, lupa dengan dia nggak tahu siklusnya berapa hari, haidnya berapa hari, pokoknya lupa, entah dia lalai, entah apa tadi pertanyaannya gitu. Lalu keluar darah. Bagaimana dia ketika masuk waktu zuhur, apakah harus sholat atau tidak? Nah, karena kategorinya adalah mutahayyirah mutlaqah orang tersebut tadi itu, maka untuk sholat dihukumi seakan-akan dia itu orang yang suci. Tapi untuk perkara, tadi pertanyaan sholat apa? Pertanyaan Ya pokoknya kalau bisa sholat, ditampilkan lagi mungkin tim author. kalau sholat, puasa, tawaf, itu kategorinya dia orang yang suci. Tapi kalau untuk membawa, menyentuh mushaf, kemudian melafadzkan Al-Quran, kemudian apalagi kemarin, berdiam diri di masjid gitu ya. Nah itu dikategorikan dia itu orang yang haid. Itu akibatnya karena status fikihnya itu mutahayyirah mutlaqah. Dia nggak tahu kebiasaannya bagaimana. Maka beberapa larangan bagi orang haid tidak berlaku, tapi beberapa larangan untuk haid masih tetap berlaku. Yang nggak berlaku sholat, puasa, tapi yang berlaku menyentuh mushaf, itu seakan-akan dihukumi sebagai orang yang haid. Ya, mutahayyirah mutlaqah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz untuk
jawabannya juga. Semoga teman-teman juga tercerahkan juga ya pada malam hari ini. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan bisa disiapkan juga catatannya karena kita sudah masuk ke tema yang baru atau series yang baru terkait dengan sholat. Nah, insya Allah pada malam hari ini juga kita akan dibersama juga oleh Ustadz Safri. Mungkin karena Ustadz Safri juga sudah sangat terkenal ya buat teman-teman yang sering ikut juga. Jadi nggak usah dibacakan secara lengkap juga untuk biografinya Ustadz ya. Biar kita itu bisa nerima materinya atau bisa nerima materinya yang penuh daging ini. Nah ini Ustadz Safri ya teman-teman. Bisa dilihat juga di layar. Terus silakan bisa teman-teman baca juga. Intinya beliau itu dari Rumah Fikih Indonesia. Jadi spesialis fikih. Jadi teman-teman kalau mau konsultasi fikih bisa ke Ustadz Safri Muhammad Nur juga. Oke Ustadz. Pada malam hari ini kita akan mulai Ustadz kepada Ustadz Tafadol dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Ma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya mengomentari apa yang disampaikan oleh moderator. Kalau kajian kita itu daging semua, enggak. Karena tipikal saya itu ya harus ada gajehnya juga. Tapi kan gajeh halal bagi umat Islam gitu ya. Jadi nanti kita daging-daging semua, tapi ya kadang-kadang ada gajehnya, ada yang sebenarnya yang guyonan gitu ya, itu gajehnya. Ya baik, kita langsung mulai pembahasan kita untuk fikih sholat. Kita mulai dengan pembahasan terkait dengan sejarah sholat. Jadi ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semua, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, ternyata semuanya itu ada sejarahnya. Nah, orang kadang lupa dengan sejarah tersebut atau bahkan belum tahu sejarahnya. Sholat itu sejarahnya gimana? Apakah sholat itu hanya untuk Nabi Muhammad, untuk umat-umat sebelumnya nggak ada sholat? Umatnya Nabi Isa, sholat nggak? Nabi Isa itu sholat nggak? Umatnya Nabi Isa itu sholat nggak? Zaman Nabi sebelumnya lagi, misalkan di zamannya Nabi Ibrahim, apakah ada perintah sholat, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas sejarah-sejarah yang berkaitan dengan praktek ibadah sholat. Puasa pun juga ada sejarahnya. Di zaman sebelum Nabi Muhammad sudah ada namanya puasa. Kita mengenal ada puasa Daud, gitu ya, dan puasa-puasa yang lainnya. Ada puasa, ada sejarahnya. Lalu nanti ketika sudah waktunya masa Nabi Muhammad, ternyata nanti ada sejarahnya lagi tentang puasa. Tapi puasa ya belum kita bahas tentang itu. Kita sekarang masuk dalam pembahasan sholat dulu. Kita akan bahas sejarah dari sholat dari awal mula ada sholat itu bagaimana, kemudian sampai kita sekarang sholat yang kita lakukan yang ketika zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, gitu ya, subuh 2 rakaat, itu bagaimana ceritanya kok bisa sampai segitunya. Baik, namun sebelum nyampe ke situ, saya akan berikan mappingnya. Pembahasan fikih sholat itu sebenarnya sangat-sangat banyak sekali, sangat-sangat luas, sangat-sangat butuh waktu yang panjang. Saya punya guru, beliau menulis buku tentang fikih sholat, khusus tentang fikih sholat. Halaman yang beliau tuliskan itu sampai 1000-an. Cuma sholat doang. Ya sekarang bisa antum bayangkan, buku 1000 halaman lebih. Itu bisa kita pahami 1 hari 2 hari selesai khatam atau enggak? Ya kalau khatamnya mungkin bisa. Tapi untuk bisa paham per halaman apa yang dibahas dalam kitab tersebut, buku tersebut, nah itu butuh waktu yang lama. Bahasa Indonesia tulisannya 1000 halaman ada fikih sholat, itu sekitar 1000 halaman. Nah, pakai bahasa Indonesia. Kita bisa baca, tapi ya butuh dengan pahaman. Nah, maka dari 1000 halaman itu kalau kita pecahkan lagi, itu nanti akan terbahas menjadi beberapa bab atau subbab. Ya, pertama, klik pembahasan fikih sholat berkaitan dengan dasar-dasarnya, itu ada 9 bab. Pengertiannya, pensyariatannya, kemudian hikmah tentang sholat yang harus diluruskan, kemudian hukum meninggalkan sholat, fardu sholat, tempat sholat,
waktu-waktu sholat fardu, tempat sholat, syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat yang membatalkan sholat. Itu baru dasar sholat ya, baru dasarnya, belum yang lain-lainnya. Kalau dasar ini antum harus pahami benar-benar berarti. Kalau dasarnya nggak paham, ya bisa jadi nanti antum sholat percuma. Ternyata sholatnya nggak sah, ternyata sholatnya nggak terhitung, dan lain sebagainya. Baik, itu dasar-dasar tentang sholat. Selanjutnya, pembahasan tentang fikih sholat juga terkait dengan ketentuan dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah bisa dibahas tentang sholat hukum berjamaah, sholat berjamaahnya. Kemudian nanti pembahasan tentang imam sholat itu juga panjang, makmum sholat, kemudian azan, iqomah, sholat Jumat. Nah, itu yang terkait dengan sholat berjamaah. Selanjutnya, sholat berbagai keadaan, pembahasannya terkait dengan uzur ketika meninggalkan sholat. Uzurnya apa aja, apa yang disebut dengan uzur, begitu. Lalu sholat musafir, sholat di atas kendaraan, mengqashar sholat, menjamak sholat, mengqadha sholat, sholat orang yang bagi yang sedang sakit, sholat khauf, nah itu sholat berbagai keadaan. Tema besarnya gitu, sholat berbagai keadaan. Selanjutnya, pembahasan tentang fikih sholat juga bisa terkait dengan sholat sunnah. Itu sangat banyak, itu baru 14, padahal sholat sunnah bukan hanya 14. Kalau mau dihitung-hitung bisa sampai 20-an sholat sunnah itu. Ini baru 14 yang ditampilkan. Sholat sunat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat tarawih, sholat tahajud, witir, id, duha, istikharah, gerhana, jenazah, istisqa. Nah, kalau jenazah, apakah itu sunnah? Nah, nanti perdebatannya kita bahas kalau sudah sampai di jenazah. Sholat istisqa, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat. Ada yang belum kita bahas, misalkan sholat ketika mau safar. Nah, di sini belum ada. Sholat safar, sholat apa wudhu sudah ada belum tadi? Sholat wudhu, nah itu kan belum tertulis, masuk dalam kategori sholat sunnah. Nah itu sholat sunnah. Baik, setelahnya pelengkap tentang sholat, pembahasannya terkait dengan khusyuk dalam sholat. Lalu sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Kemudian kunut, zikir dan doa sesudah sholat, sifat sholat Nabi, nah itu pelengkapnya. Dan yang terakhir, sholat wanita. Sholat yang terkait dengan wanita. Misalkan bagi orang yang haid, ketentuan sholatnya apa aja, lalu pakaian sholat bagi wanita, itu harus bagaimana, kemudian sholat berjamaah bagi seorang wanita, bagaimana posisinya seorang wanita ketika berjamaah, gimana, hukumnya wanita mengimami laki-laki, gimana, wanita mengimami orang yang punya kelamin ganda, gimana, wanita yang mengimami seorang anak kecil, bagaimana, itu bahwasanya di sholat wanita. Wanita jadi imam bagi seorang yang punya kelamin ganda. Dalam bahasa Arab namanya khunsa. Nah, khunsa itu ada khunsa yang bisa diketahui dia lebih ke arah laki-laki, lebih ke arah perempuan, bisa. Ada yang khunsa yang tidak bisa diketahui. Dikatakan laki-laki lebih ke arah laki-laki, nggak bisa, ke perempuan nggak bisa. Nah, itu istilahnya adalah khunsa muskil. Khunsa ini masuk dalam pembahasan sholat juga, meskipun nanti dalam fikih-fikih yang lain juga masuk, misalkan dalam hal waris gitu. Nah, khunsa muskil itu termasuk pembahasan yang agak rumit. Baik, ini secara umumnya pembahasan yang ada dalam fikih sholat. Pembahasan yang ada dalam fikih sholat. Kita sekarang masuk dasar sholat tentang pengertian dan sejarah pensyariatannya dulu. Kita mulai dari itu. Apa makna sholat? Bagaimana sejarah dari pensyariatan sholat yang Allah wajibkan pada kita umat Nabi Muhammad SAW. Baik, setelahnya. Pengertian sholat. Kita mulai dari pengertian sholat dulu. Kalau bahas tentang pengertian, berarti ada dua harus kita ketahui, pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Itu sudah wajib. Antum kalau sudah belajar kitab, ya namanya harus mengetahui sesuatu itu harus diketahui pengertian bahasanya apa, pengertian istilahnya apa. Jangan sampai nanti salah mengartikan satu istilah hanya menggunakan satu sisi saja, bahasa saja atau istilah saja begitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu, semuanya harus kita pahami. Baik, pengertian sholat secara bahasa itu ada beberapa makna. Secara bahasa ada beberapa makna. Makna yang pertama, sholat itu kadang bermakna rahmat. Namun dalam
keadaan yang lain, sholat ternyata maknanya bukan hanya rahmat, bisa jadi malah maknanya istighfar yang kedua. Yang ketiga, makna sholat bisa jadi adalah doa, gitu ya, maknanya doa. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sholat itu bermakna rahmat, kapan sholat itu bermakna istighfar, kapan sholat itu bermakna doa? Jawabannya ada di tadi slide sebelumnya. Coba. Allah ketika berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Nah, ini yang kemudian bisa dipecahkan. Kalau antum nanti sudah belajar tafsir, sholat itu ternyata makna bukan hanya satu. Umumnya sholat itu maknanya doa. Umumnya doa. Orang sholat hakikatnya dia berdoa. Tapi dalam hal tertentu, sholat itu maknanya bukan doa. Rahmat ataupun istighfar. Contohnya ini, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa makna solawatnya Allah? Apa makna solawatnya malaikat? Tentunya makna solawatnya Allah tidak sama dengan makna solawatnya kita kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau makna salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, itu maknanya Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maksudnya Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh dimaknai Allah berdoa atau mendoakan untuk Nabi Muhammad. Nggak boleh. Tadi kan pengertiannya 3 secara bahasa. Rahmat, istighfar, doa. Nah, kalau Allah bersolawat kepada Nabi, maknanya Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi, tidak boleh dimaknai Allah mendoakan Nabi atau Allah berdoa kepada Nabi. Itu lebih fatal lagi, Allah berdoa kepada Nabi. Allah mendoakan untuk Nabi itu juga sudah fatal. Fatalnya apa? Kalau Allah mendoakan untuk Nabi, Allah berdoanya untuk siapa? Memang Allah ada berapa? Kan gitu pertanyaannya. Allah itu cuma satu, nggak mungkin Allah mendoakan berdoa untuk siapa? Allah yang lain, nggak mungkin. Maka makna sholawatnya Allah kepada Nabi itu bukan doa, tapi adalah Allah mencurahkan rahmat. Kemudian istighfar itu adalah ketika malaikat bersolawat kepada Nabi, maknanya malaikat memintakan ampun kepada Allah atau malaikat beristighfar untuk Nabi Muhammad, yang itu istighfarnya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, maksudnya malaikat beristighfar gitu ya. Dan makna yang kedua, malaikat mendoakan Nabi juga. Nah, pertanyaan lagi di sini, lah emang Nabi Muhammad butuh untuk didoakan oleh orang lain? Memang Nabi Muhammad butuh dimintakan istighfarnya, dimintakan ampunnya oleh malaikat? Jawabannya ya enggak. Malaikat beristighfar untuk Nabi Muhammad bukan maknanya Nabi Muhammad butuh dengan istighfar tersebut. Persis dengan kasus ketika Allah mengatakan, "Fadhkuruni, ingatlah aku." Allah kan berfirman gitu, ingatlah aku. Bukan maknanya Allah butuh untuk diingat-ingat. Justru maknanya sebaliknya. Kita sebagai seorang hamba butuh untuk mengingat Allah. Maka Allah itu memerintahkan ingatlah aku. Tapi maknanya bukan berarti Allah butuh untuk diingat oleh kita. Kita lupa dengan Allah, Allah tetaplah Allah. Kita ingat dengan Allah, Allah pun tetap Allah, gitu ya. Sama dengan hal istighfar ini. Kita bersolawat kepada Nabi, Nabi tetaplah Nabi. Kita nggak bersolawat kepada Nabi, Nabi juga tetaplah Nabi. Maka maknanya bukan kemudian Nabi Muhammad butuh dimintakan ampun, tapi itu sebuah pengagungan bahwa seorang nabi ya salah satu bentuk memuliakannya itu dengan memintakan berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad, berdoa beristighfar, malaikat beristighfar untuk Nabi Muhammad begitu. Nah, ini bukan karena malaikat atau Nabi Muhammad butuh untuk diistighfari, enggak. Yang ketiga baru makna secara umum. Sholat itu maknanya adalah doa. Nah, ini makanya umumnya ya sholat itu doa. Maka nanti ada istilah sholat. Ada orang mengerjakan sholat tapi dia boleh sambil ngobrol. Ada sholat yang boleh dia ngobrol, yaitu apa? Ketika dia sedang tawaf Ka'bah.
sambil ngobrol, itu sholat. Tapi sholatnya adalah sholat yang bermakna doa. Bukan rangkaian sholat yang seperti kita kerjakan waktu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sebagainya. Ya, makna ketiganya adalah sholat itu doa ya, doa. Contoh ayatnya adalah, diklik. Contoh ayatnya ini, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ayat yang terkait pembahasannya dengan zakat. Bagi seorang amil, ketika dia mengambil zakat dari harta orang-orang kaya, ada amil datang untuk mengambil zakat, di mana zakat tersebut diambil untuk mensucikan dan membersihkan dari orang-orang yang berzakat tadi. Lalu setelah diambil harta zakatnya, maka seorang amil itu sholli alaihim, diperintahkan untuk sholat. Tapi sholat ini maksudnya adalah mendoakan untuk mereka. Maka setelah amil itu mengambil harta zakatnya dari muzaki, jangan kemudian cuma terima kasih, pulang. Tapi doakan dulu. Orang yang berzakat tadi itu doakan dengan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang yang telah mengeluarkan harta zakatnya. Nah ini maka bagi seorang amil harus paham, tugasnya bukan hanya mengambil doang, tapi dia harus tahu hitung-hitungan zakatnya bagaimana, kemudian adab-adabnya sebagai seorang amil itu bagaimana, apa yang harus dia lakukan ketika seorang amil bagi seorang amil itu bagaimana harus diketahui. Karena ada tren di kita itu, ya yang penting jadi amil, yang penting ngambil duit. Ada orang kaya datangnya ambil duit, udah gitu ya. Tapi dia tidak sampai mempelajari adab-adabnya bagaimana, ketentuan-ketentuan yang harus dia lakukan sebagai seorang amil bagaimana. Nah, kita tidak bahas fikih zakat pada kesempatan ini. Baik, setelahnya itu pengertian secara bahasa. Secara istilah, sholat itu maknanya adalah af'alun atau aqwalun, serangkaian ucapan, wa af'alun, dan serangkaian gerakan yang tertentu. Tidak semua ucapan, tidak semua gerakan. Hanya beberapa ucapan, hanya beberapa gerakan yang itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, diniatkan sebagai ibadah sosial. Maknanya adalah ketika ada ucapan yang itu tidak masuk dalam kriteria sholat atau ketentuan sholat, maka yang nggak bisa dikatakan sholat. Tidak semua ucapan bisa diucapkan dalam sholat. Ucapannya sudah diatur. Ketika sholat, yang harus diucapkan adalah ini. Ketika sedang sholat, gerakannya yang harus dilakukan adalah ini. Tidak boleh kita kemudian mengkreasi gerakan sholat tersendiri, gitu ya. Mentang-mentang sudah belajar di ZIS, sudah lulus dari Angdas, gitu. Lalu dia kemudian ketika sholat, dia buat gerakan tersendiri, kemudian masuk TikTok, di TikTok pindah dan apa, nah ini masalah. Maka karena tidak bisa semua gerakan itu ditolerir dalam sholat, hanya gerakan-gerakan tertentu yang kalau dia lakukan gerakan tersebut dikatakan sholatnya sah. Tapi kalau dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak masuk dalam ketentuan sholat, maka sholatnya bisa dikatakan tidak sah. Nah, gerakan tertentu dimulai dengan takbir. Sholat kalau dia belum takbir, nggak sah sholatnya. Sekhusyuk apapun sholatnya, sebanyak apapun bacaan Al-Qur'annya, selama apapun sujudnya, kalau dia belum takbiratul ihram, itu nggak sah. Contoh yang sering terjadi, orang masbuk. Orang masbuk, jamaah, ada orang datang belakangan masbuk. Lah, pas dia masuk masjid, imam itu dalam keadaan sujud. Lalu dia tahu sih, kalau imam sujud, kita nggak perlu nunggu imamnya sampai berdiri lagi. Kalau bisa ngikut sujud, sujud. Cuma masalahnya, ketika dia mau sujud, dia belum takbiratul ihram. Maka dia sholatnya menjadi tidak sah, karena sholatnya belum takbiratul ihram. Yang dikatakan sholat, kalau dia mengawali rangkaian sholatnya dengan takbiratul ihram. Gitu ya. Dan dia takbir, tapi takbirnya bukan takbiratul ihram. Takbir dalam sholat itu ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Ada dua ya, sholat itu takbirnya. Takbiratul ihram, takbir intikal. Ketika dia kasus makmum masbuk, imamnya sudah sujud,
lalu dia langsung ke posisi sujud. Namun dia tidak sempat takbiratul ihram. Takbir yang diucapkan itu takbir intikal gitu ya. Allahu Akbar, bukan takbiratul ihram. Maka sholatnya nggak sah. Nggak sah. Itu contoh kasusnya. Atau yang lain, dia sholat berjamaah. Imamnya sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi si makmum ini, dia ngangkat tangannya sih. Cuma lisannya tidak mengucapkan takbiratul ihram. Nggak sah juga. Dia harus mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Gitu. Nah, kalau dia tidak mengucapkan itu, ya nggak sah. Karena takbiratul ihram itu, nanti kalau kita sudah masuk lebih dalam, takbiratul ihram termasuk rukun yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tidak diucapkan, nggak sah. Dan ucapannya ini harus dikerjakan dengan lisan, bukan dengan gerakan. Tangannya dia mengangkat sampai atas gitu ya. Tapi lisannya diem aja. Padahal dia bisa mengucapkan, maka nggak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram termasuk rukun qauli, bukan rukun fi'li. Itu contoh kasusnya. Jadi takbiratul ihram kok cuma angkat tangan, nggak sah. Atau takbiratul ihram, tapi bukan pakai redaksi Allahu Akbar, pakai redaksi yang lainnya. Allahul Akbar misalkan. Atau Allahu A'zam. Maknanya sama sih. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Allahu A'zam, Allah Maha Besar. Tapi dalam fikih, apakah sah dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama? Nah, nanti kalau kita sudah masuk pembahasan di situ, kita akan lebih detailkan lagi pembahasan di situ. Ini sebagai pemancing aja, pancingannya. Harus diawali dengan takbir, dan pertanda dia selesai dari sholat kalau dia sudah salam. Jadi kalau dia sholat 4 rakaat zuhur, kok dia nggak salam, dia nggak sah sholatnya. Berarti dia, atau tiba-tiba sebelum salam, dia lari. Belum salam kok udah lari kemana gitu, ya berarti nggak sah sholatnya. Belum selesai sholatnya. Pertanda selesainya sholat kalau dia sudah salam. Gitu ya. Tandanya kalau dia sudah salam, berarti itu pertanda dia sudah selesai sholat. Dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam, gerakannya hanya tertentu, ucapannya hanya tertentu, tidak bisa semua ucapan diucapkan, tidak bisa semua gerakan dia lakukan ketika dalam sholat. Baik, ini pengertian istilahnya ketika kita bahas tentang sholat. Selanjutnya, sejarah dari sholat sendiri. Nah, sholat itu sebelum Nabi Muhammad ada, sholat sudah ada sejak dahulu. Banyak dalam Al-Quran itu menyebutkan ayat-ayat yang membahas tentang sholatnya para nabi terdahulu, para rasul terdahulu. Nah, nabi dan rasul ya, ini saya karena tidak semua nabi rasul, tapi setiap rasul pasti nabi, gitu ya. Itu udah kita pahami kaidahnya, harus kita pahami. Tidak semua semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul, gitu ya. Kenapa ini? Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, dari nabi-nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad, nabi itu jumlahnya berapa sih? Nabi itu jumlahnya berapa? Yang Allah takdirkan menjadi seorang nabi itu ada berapa? 25, Ustaz. Bukan. 25 masih kurang banyak banget. Kalau banyak ya banyak. Oh, yang wajib diketahui. Iya. Ada banyak Ustaz. Ya, yang wajib diketahui 25. Tapi Nabi itu sudah menginformasikan lewat beberapa hadisnya. Ya, meskipun banyak hadisnya yang statusnya ada yang dhaif gitu, ada yang masih bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, Nabi itu jumlahnya yang wajib diketahui 25. Tapi jumlah Nabi yang diangkat oleh Allah itu 120, ini beda-beda ya. 120 ribuan. 120 ribuan. Nanti ada yang lain 124, dalam riwayat Imam Ahmad itu 124.000 jumlah nabi yang ada. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu totalnya segitu. Itu yang resmi menjadi nabi. Ada nabi yang enggak resmi. Contohnya siapa? Musailamah. Dia ngaku nabi, tapi itu enggak resmi dari Allah.
pengakuan dia sendiri. Ada juga di zaman kita dulu ya, zaman berapa puluhan tahun yang lalu, ada yang ngaku sebagai seorang nabi juga. Dia nabi tapi nggak resmi, maka nggak bisa diakui sebagai nabi karena Nabi Muhammad adalah penutup dari semua nabi. Ya, nabi itu jumlahnya segitu, 120 ribuan atau ada yang lebih banyak lagi 124 ribuan gitu. Itu nabi. Kalau rasul jumlahnya yang antum ketahui berapa? Ya ulul azmi ada 5 gitu ya, rasul ulul azmi. Tapi rasul itu disebutkan dalam hadis juga jumlahnya 300-an. Ada yang sampai 300 belasan. 313, ada yang menyampaikan 315, riwayatnya beda-beda. Itu jumlah rasul yang ada. Tapi tidak semua disebutkan oleh Allah nama-namanya. Rasul yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Hanya beberapa rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa nama ini adalah rasul, nama ini adalah rasul, tapi tidak semuanya. Nah, jumlahnya nanti beda-beda, riwayatnya banyak. Ada yang 300-an, ada yang 313, ada yang 315. Yang jelas jumlah rasul lebih sedikit daripada jumlah nabi. Dan jumlahnya bukan hanya 5, bukan hanya 25, tapi lebih dari itu. Baik, dari semua nabi yang Allah utus dan rasul yang Allah utus, itu ternyata banyak yang disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya ada yang sudah mempunyai syariat untuk sholat. Misalnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, Allah juga mensyariatkan kepada beliau untuk melakukan sholat. Contohnya, bisa kita lihat dalam surat, apa suratnya? Coba diklik selanjutnya. Surat Ibrahim, surat Ibrahim ayat ke-37. Yang kisahnya, biasanya kita akan dengar kisah beliau itu ketika Idul Adha, khatib akan menyampaikan kisah ini. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan ibundanya di Mekah gitu ya. Nah, lalu nanti Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Nah, di sini ternyata Allah sudah mensyariatkan sholat untuk Nabi Ibrahim. Apakah tata caranya sama dengan tata caranya kita? Wallahu a'lam, tidak dijelaskan tata caranya bagaimana. Karena nanti secara umum, sholatnya Nabi terdahulu, sholatnya para Rasul terdahulu, ada loh, sholatnya itu cuma ruku dan sujud doang. Ada yang sholatnya itu dengan cara sujud doang. Ada yang sholatnya yang penting doa, dan lain sebagainya. Tata caranya tidak dijelaskan secara rinci. Tapi yang jelas sholat atau syariat sholat itu sudah ada di zamannya Nabi Ibrahim. Atau yang lain, Nabi yang lain. Ada Nabi Ismail juga sama. Itu dijelaskan dalam surat Maryam ayat ke-54 sampai 55. Nanti antum baca sendiri. Selanjutnya ada Nabi Syuaib, itu dalam surat Hud. Nanti tinggal antum buka sendiri, buka terjemahannya. Lalu selanjutnya Nabi Daud, selanjutnya Nabi Musa, selanjutnya Nabi Zakaria, selanjutnya Nabi Isa pun itu juga punya syariat untuk sholat. Nabi Isa juga punya syariat untuk sholat. Nah, Nabi Isa itu kan Nabi yang diikuti oleh Nasrani. Seharusnya orang Nasrani itu juga ada syariat untuk sholat. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu surat apa itu? Maryam, ayat ke-30 sampai 31. Nabi Isa pernah mengatakan gini, diabadikan dalam Al-Quran, Maryam itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan keberkahan untukku dimanapun aku berada, kata Nabi Isa. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk melakukan sholat dan melakukan atau membayar zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Berarti syariat sholat, syariat zakat itu sudah ada untuk Nabi Isa. Cuma sekarang pengikutnya Nabi Isa yang ngaku Nasrani itu, apakah ada yang sholat, apakah ada yang puasa? Ya, kalaupun ada, apakah sholatnya sama dengan sholatnya Nabi Isa? Apakah sama puasanya dengan puasa Nabi Isa dan sebagainya? Nah, gitu ya. Artinya adalah kalau kita bahas dari sejarahnya, ternyata sholat sudah ada dari zaman terdahulu, dan bukan hanya nabi-nabi ini saja. Karena keterbatasan tempat, saya tuliskan hanya yang ini. Nanti ada lagi Nabi Sulaiman, itu juga punya tradisi sholat atau syariat sholat. Nabi-nabi yang lain juga ada. Kalau antum mau eksplor Al-Quran,
akan ketemu itu sholat. Baik, ini singkatnya bahwa yang jelas syariat sholat sudah ada dari zaman dahulu, cuma tata caranya itu tidak dijelaskan secara rincinya bagaimana. Ya, karena tidak dijelaskan oleh Allah, tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad, maka kita juga tidak bisa mendeskripsikan bagaimana tata cara sholat mereka. Gitu ya. Selanjutnya, nah masuk ke era Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika menjadi seorang nabi umur 40 tahun Hijriyah. 40 tahun itu Hijriyah. Jadi jangan disalahpahami, Nabi Muhammad menjadi seorang rasul di umur 40 tahun kalender Masehi, bukan, tapi kalender Hijriyah. Umurnya 40 tahunnya Nabi itu adalah kalender Hijriyah, kalau dimasehikan ya masih 39-an. Bahkan nanti dalam beberapa kitab disebutkan Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul tepatnya umur 40 tahun Hijriyah, lebih 6 bulan, lebih 12 hari, sampai hari-harinya pun kehitung. Itu umur Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi seorang nabi. Nah, awal kali Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, surat Al-Alaq 1-5, belum ada syariat untuk sholat. Atau ayat tersebut tidak membahas tentang sholat. Turunlah kemudian setelah Al-Alaq 1-5, Allah menurunkan wahyu lagi yang kedua kalinya, yaitu surat Al-Muzammil 1-2 itu ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ketika turun ayat tersebut, maka kemudian ayat tersebut menginformasikan bahwa kamu Nabi Muhammad punya kewajiban, yaitu kerjakanlah sholat malam. Ini nanti tafsirnya beda-beda. Ada ulama mengartikan waktu turun ayat ini itu bukan sholat malam hanya beberapa rakaat, tapi sholat malam bukan, kewajibannya adalah membaca Al-Quran, karena di lanjutan ayatnya, ayat berapa itu? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Nah, ketika Allah menurunkan ayat ini, itu perintahnya adalah rattilil qur'ana tartila begitu. Ini tapi pendapatnya lemah. Kebanyakan ulama memaknai tafsiran dari turunnya ayat ini adalah kewajiban untuk sholat. Kewajiban untuk sholat. Sholat malam. Nah, ketika turun ayat ini, waktu itu Allah menurunkan perintahnya kamu sholat sepanjang malam. Atau malam itu gunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk sholat. Jangan hanya untuk tidur, tapi untuk sholat. Hukumnya wajib bagi Nabi. Nah, pertanyaannya, ketika sudah ada beberapa sahabat yang masuk Islam, apakah mereka juga terkena kewajiban untuk sholat malam? Di sini khilafiyah, ada ulama iya, ada ulama enggak. Ada ulama mengatakan kewajiban sholat malam berlaku untuk Nabi dan sahabatnya. Tapi ada ulama lain, hanya Nabi saja, sahabat yang lain belum terkena kewajiban sholat. Karena keimanan mereka itu belum sekuat seperti Nabi. Maka kewajiban sholat malam hanya untuk Nabi, pertama kalinya gitu. Nah, lalu kisahnya, ayat ini, kewajiban sholat malam ini terus berlaju, terus setiap hari gitu, para Nabi Muhammad dan para sahabat yang memaknai sahabat terkena kewajiban sholat, mereka sholat. Durasi malam yang begitu panjang, kebanyakannya dihabiskan untuk sholat. Lalu pada suatu saat, para sahabat itu menemui titik jenuhnya, menemui titik capeknya. Nabi, kita setiap malam harus sholat kayak gini terus, lama sholatnya gitu. Akhirnya turunlah Muzammil ayat yang terakhir, yang ayat ke-20 itu. Ayat terakhirnya kan ayat 20, di situ ada bunyi ayatnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika turun Muzammil ayat 20, yang awalnya sholat itu misalkan diasumsikan 5 jam, malam itu harus dihabiskan 5 jam malam dihabiskan untuk sholat, maka sejak turun Muzammil ayat 20, sholat malamnya dipangkas. Kewajibannya tetap, tapi tidak selama beberapa waktu yang lalu. Dan ceritakan bisa sampai setahunan. Karena turunnya ini, atau bertahun-tahun gitu ya, nanti beda-beda
ulama mengartikan atau menafsirkan berapa lama Nabi Muhammad dan para sahabat itu terkena kewajiban sholat malam. Nanti beda-beda. Ada yang sampai setahunan, ada yang lebih dari setahun, ada yang lebih lebih banyak lagi begitu. Tapi semua sepakat ketika sampai ke ayat 20, maka kewajiban sholat malam itu terpangkas durasinya, tetapi kewajiban sholatnya masih tetap ada untuk Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sudah, sholat malam menjadi wajib untuk dikerjakan oleh mereka. Lalu turun ayat yang lain, sampai kemudian turun lagi ayat tentang sholat ghafir. Sholat ghafir ayat 55. Di situ ada kewajiban untuk sholat pagi dan sore. Ketika pagi sholat, ketika sore sholat. Nah, ini juga khilafiyah. Apakah sholatnya hanya berlaku untuk Nabi ataukah untuk Nabi dan para sahabatnya? Khilafiyah selanjutnya, apakah sholat pagi dan sore ini pengganti dari sholat malam atau sholat malamnya tetap ditambahi sholat pagi dan sore? Nah, itu khilafiyah. Tapi intinya ada yang mengatakan bahwa ya ketika sholat malam tidak ada sholat pagi dan sore. Ada yang mengatakan sholat pagi dan sore dan juga sholat malam juga itu kewajiban. Tapi kita tidak tampilkan khilafiyah itu karena ya rumit dan nggak terlalu penting. Toh kalau kita pun misalkan meyakini sholat malam itu wajib di zaman dahulu, sama aja di zaman sekarang sudah tidak menjadi wajib. Jangankan tidak wajib, kita mengerjakannya pun nggak tahu apakah dikerjakan atau tidak. Sholat di pagi hari dan sore juga nggak tahu apakah kita mengerjakan sholat ketika waktu pagi gitu ya. Nah, maka ini khilafiyahnya sangat rumit, banyak ulama yang kemudian membahasnya saling berbeda. Baik, sudah. Jadi awalnya sebelum ada sholat 5 waktu, Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad atau para sahabat itu terkena kewajiban sholat malam. Terus juga terkena kewajiban sholat ketika pagi hari dan sore. Ada dalilnya dalam surat Al-Ghafir 55. Setelah berjalan beberapa waktu, lalu sekitar 1 tahun atau 18 bulan menjelang hijrah ke Madinah, Nabi itu diisrokan, Nabi itu dimi'rajkan. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu isra'nya. Nah, tapi kadang orang itu mengucapkan isra' terlalu fasih. Harusnya isra'un gitu atau isra'u pakai hamzah. Isra'. Tapi kadang orang terlalu fasih jadi isra' pakai ain jadinya. Isra'. Padahal maknanya beda. Kalau isra' perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau isra' itu cepat-cepat pakai ain. Cepat-cepat. Ya, jangan terlalu fasih, meskipun maknanya ada, tapi jangan terlalu fasih. Termasuk yang jangan terlalu fasih itu orang yang kalau menghukumi, misalkan kan di tradisi kita, kalau sudah bulan Rajab ini, nanti di tanggal 27 itu kan di berbagai masjid semarak mengadakan pengajian Isra dan Mi'raj. Lalu orang terlalu fasih menghukumi pengajian peringatan Isra dan Mi'raj itu tidak ada tuntunannya di zaman Nabi. Kalau nggak ada tuntunannya berarti bid'ah. Kalau bid'ah berarti masuk neraka dan lain sebagainya. Sudah kita hafal itu tuntutannya. Kalau sudah ada bid'ah berarti masuk neraka. Gitu ya. Ini nggak bisa gitu juga terlalu fasih itu menghukumi perayaan Isra dan Mi'raj. Karena tidak semua orang bisa seperti kita yang punya waktu untuk belajar agama. Ada orang dia itu setiap dari pagi sampai sorenya atau sampai malam harus mengucurkan keringatnya untuk mendapatkan nafkah menghidupi istrinya, menghidupi anak-anaknya. Nah, kalau adanya peringatan Isra Mi'raj itu salah, terus kapan lagi mereka untuk mendalami ilmu agama? Kapan lagi mereka akan mengetahui bagaimana sejarahnya sholat? Kapan lagi mereka akan mendalami atau merasakan indahnya bermajelis ilmu? Nah, itu kan. Maka selama pengajiannya masih dalam hal yang benar, silahkan diadakan Isra Mi'raj. Tapi kalau Isra Mi'raj tapi isinya adalah yang negatif gitu, ya berarti yang salah bukan pengajiannya, bukan Isra Mi'rajnya tapi bukan Isra Mi'rajnya tapi pengajiannya itu.
Taib, Isra Mi'raj itu adalah kita kembali awal mula perubahan dari yang wajib sholat itu adalah sholat malam, tapi setelah Isra Mi'raj maka yang menjadi kewajiban bukan lagi sholat malam. Nah, pasca terjadinya Isra Mi'raj, maka konsekuensinya adalah yang awalnya sholat malam itu wajib menjadi sunnah. Yang awalnya wajib jadi sunnah. Lalu setelah itu kewajiban sholatnya berganti. Yang awalnya cuma di malam hari, kemudian berganti menjadi 5 waktu yang kita kenal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Cuma masalahnya di awal ketika Isra Mi'raj ini rakaatnya tidak sama seperti rakaat yang kita kerjakan sekarang. Waktu itu ketika Allah mewajibkan 5 waktu kepada Nabi Muhammad, zuhurnya bukan 4 rakaat, asarnya bukan 4 rakaat, isya'nya bukan 4 rakaat. Tapi awal mula sholat zuhur itu cuma 2 rakaat, asar itu 2 rakaat, isya' 2 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Berarti awal kali syariat sholat yang 5 waktu ini, kalau di total jumlahnya ada 11 rakaat. Zuhur, asar, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, 8, tambah maghrib 3 rakaat, 11. Nah itu. Lalu setelah beberapa waktu mengalami perubahan jumlah rakaatnya yang awalnya 11 maka dirubah menjadi 17 bagaimana kita kerjakan sekarang. Nah itu ya. Kita sekarang itu kan 17 totalnya. Zuhur 4, asar 4 sudah 8, maghrib 3, 11, tambah isya 4 menjadi 15, tambah subuh 2, 17. Total kewajiban sholat 5 waktu kita itu 17 rakaat. Itu dari sisi rakaatnya. Awalnya cuma 11. Nah, 11 ini bisa kita lihat dari hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Bahwa Aisyah itu menjelaskan awalnya dulu sholat itu cuma 2 rakaat, kecuali yang maghrib 3 rakaat. Nah, maka kemudian setelah ada perubahan beberapa waktu dirubah zuhur menjadi 4 rakaat hukum asalnya. Tapi bisa menjadi 2 kalau dia sedang ada uzur. Uzurnya bisa menjadi karena dia sedang safar, maka 4 rakaat diringkas menjadi 2. Orang sedang apa namanya? Ya penyebab apa qashar ya? Apa yang menyebabkan seorang boleh melakukan qashar? Nah, itu baru boleh dilakukan, tapi itu setelah nanti-nanti. Awalnya ya hukum dasarnya 2, lalu berubah menjadi 4, lalu boleh 2 kalau dia mendapatkan keringanan, misalkan sedang safar tadi. Syarat dibolehkannya seseorang untuk mengqashar salatnya dari 4 jadi 2 kalau dia sedang safar. Maka zuhur boleh 2 rakaat, asar boleh 2 rakaat, isya boleh 2 rakaat. Ayo, itu sejarahnya, 17 rakaat. Sampai kita sekarang, ya kalau sholat ya segitu. Jangan sampai karena kita pengen terlalu soleh, menambah zuhurnya menjadi 5 rakaat, asarnya menjadi 5 rakaat, isyanya menjadi 5 rakaat. Jangan sampai. Baik, itu sejarah singkatnya dari sholat. Nah, kita bahas, itu dari rakaatnya tadi ya, awalnya 11 jadi 17, jumlah rakaatnya. Sekarang dari sisi sejarah waktunya, ketika Allah mewajibkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad untuk sholat, itu awalnya bukan 5 rakaat, atau bukan 5 waktu. Nah, bukan 5 waktu, tapi totalnya adalah 50 waktu. Dan ini akan nanti disampaikan ketika Isra Mi'raj di mana-mana pasti akan dibacakan atau disampaikan ulang bagaimana sejarahnya kewajiban sholat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Awalnya itu 50 waktu. Jadi singkatnya, ketika Mi'raj, Nabi itu dalam satu riwayat, sebelum Mi'raj, Nabi dibedah dulu dadanya. Nabi dibedah dadanya, dibersihkan, mana tempat setan berkumpul di situ, lalu itu disucikan dengan air Zam-Zam, setelah disucikan baru naik ke langit. Itu satu versi. Jadi Nabi Muhammad itu dalam hidupnya selama 63 tahun pernah mengalami pembedahan dada oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril istilahnya ngoperasi Nabi Muhammad. Yang pertama ketika Nabi Muhammad berumur 4 tahun. Itu Nabi Muhammad sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba datang malaikat Jibril, lalu dadanya Nabi Muhammad dibelah. Terus diambil bagian jantungnya, di situ ada tempat setan, nah itu dibuang, lalu disucikan dengan air Zam-Zam, lalu dimasukkan lagi ke tubuhnya Nabi Muhammad,
Nah, itu singkatnya ketika Nabi Muhammad umur 4 tahun. Lalu Nabi Muhammad ketika mau menjadi seorang nabi, itu juga pernah dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Lalu ketika Nabi Muhammad mau Mi'raj, itu juga dibelah oleh malaikat Jibril. Tapi kisah ini ada di sebagian kitab sejarah, tapi sebagian kitab sejarah yang lain tidak menceritakan tentang pembelahan dada yang ini. Ketika Nabi Muhammad mau Mi'raj, sebagian tidak menceritakannya. Baik. Nah, ketika Nabi Muhammad Mi'raj, itu kan dari bumi naik ke langit, ada urutan-urutannya. Nabi Muhammad naik ke langit yang paling dasar dekat dengan bumi. Di situ ada penghuninya, namanya Nabi Adam. Nabi Adam itu berpenghuni di langit yang paling dekat dengan bumi. Kisahnya sangat panjang, hadisnya sangat-sangat panjang. Ya, kita singkatkan aja. Ketika malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad naik ke langit tersebut, yang di situ ada Nabi Adamnya. Lalu Nabi Adam tanya, "Siapa?" "Saya Jibril." "Kamu dengan siapa?" "Saya dengan Muhammad." "Siapa Nabi Muhammad?" "Dia adalah utusan Allah," gitu kira-kiranya. Oh, itu kemudian Nabi Adam mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum, lalu naik ke langit selanjutnya. Setelah Nabi Adam, langit selanjutnya diisi oleh Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Ada dua nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa bin Maryam, meskipun dia tidak punya bapak, ya karena nggak punya bapak, maka binnya adalah bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam. Yahya itu nama nabi, Zakaria juga nama nabi. Yahya bin Zakaria. Diisi oleh situ sama kisahnya. Siapa ini? Saya Jibril. Dengan siapa kamu? Dengan Muhammad gitu. Lalu udah saling mengucapkan salam. Setelah itu dipersilahkan untuk naik ke langit selanjutnya. Di langit selanjutnya ketemu dengan yang ketiga Nabi Yusuf. Ketika yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, kisahnya sama lagi, saling salam-salaman, kemudian dipersilahkan untuk naik ke langit selanjutnya, ketemu dengan yang keempat Nabi Idris. Setelah itu naik lagi ke selanjutnya, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi ketemu dengan Nabi Musa, dan naik lagi ketemu dengan Abul Anbiya, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu gelarnya adalah, atau julukannya Abul Anbiya. Tapi kalau Nabi Adam, julukannya adalah Abul Bashar. Kenapa Abul Bashar? Karena semua manusia yang ada selama ini, semuanya berasal dari Nabi Adam, gitu ya. Semuanya dari Nabi Adam. Kalau antum merasa keturunan monyet, berarti bukan dari Nabi Adam. Nah, Nabi Adam, kita semua itu dari Nabi Adam, maka Nabi Adam itu julukannya Abul Bashar, bapaknya para manusia. Lalu Nabi Ibrahim, itu julukannya Abul Anbiya, karena nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim, semuanya berasal dari nasab Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad, kalau naik ke atas, diurut ke atas, Nabi Muhammad, nanti ketemu Nabi lagi, Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Gitu. Nabi Isa juga sama. Kalau diurutkan ke atas, nanti ketemu sampai Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya dari Nabi Ibrahim juga. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, yang kemudian keturunannya yang menjadi Nabi lagi Nabi Muhammad. Nabi Ishak punya anak. Nabi Ibrahim punya nama Ishak, Nabi Ishak punya anak. Kemudian dari Nabi Ishak ini banyak yang menjadi nabi. Termasuk orang-orang Yahudi atau kaum Yahudi, bukan orang kaum Yahudi itu nasabnya dari Ishak, kemudian Nabi Ibrahim. Orang Nasrani, Nabi Isa, itu juga nasabnya dari, bukan orang Nasraninya, Nabi Isanya, nasabnya dari Ishak, kemudian Nabi Ibrahim. Nah, maka semua nabi yang hidup setelah Nabi Ibrahim, itu jalurnya pasti ketemu ke Nabi Ibrahim. Maka oleh sebab itu, beliau digelari Abul Anbiya. Setelah di langit yang di situ dihuni oleh Nabi Ibrahim, lalu Jibril nggak bisa nganterin lagi, sudah selesai sampai situ doang. Jibril nggak bisa naik sampai selanjutnya ke Sidratul Muntaha. Karena dijelaskan oleh beberapa ulama, kalau Jibril naik, itu Jibril nggak kuat dengan cahaya yang ada, gitu ya. Maka malaikat Jibril berhenti sampai posnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada waktu itu sedang di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat di mana ketika malaikat masuk untuk ibadah di situ, dia nggak akan pernah masuk lagi ke situ. Dan itu jumlahnya 70.000. Sekalinya masuk 70.000 malaikat.
nanti malaikat 70.000 itu keluar, masuk lagi 70.000 malaikat, kemudian keluar dan nggak akan pernah kembali lagi ke situ. Itu Baitul Ma'mur. Nah, di Sidratul Muntaha inilah kemudian Allah memberikan kewajiban kepada Nabi Muhammad untuk sholat 50 waktu. Nabi Muhammad kemudian menerima perintah tersebut. Dan terima, Nabi Muhammad turun, ketemu Abul Anbiya. Kemudian turun lagi, ketemu Nabi Musa. Nah, pas Nabi Musa itu nanya, Nabi Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepada kamu dan umatmu? Nabi Muhammad menjawab, Allah mewajibkan 5 sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa langsung kaget. Nggak mungkin mampu umatmu melakukan itu. Karena umatmu itu secara fisik lebih lemah daripada umatnya Nabi Musa. Secara umur, umatnya Nabi Musa juga lebih panjang daripada umatnya Nabi Muhammad. Jadi sudah kalah umur, sudah kalah fisik, sudah kalah yang lain-lainnya, sudah banyak kekayaannya pun lebih kaya umatnya Nabi Musa daripada umatnya Nabi Muhammad, kekayaan finansialnya. Maka nggak mungkin umatmu mampu untuk mengerjakan 50 waktu dalam sehari. Minta diskon pada Allah, itu Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad menuruti perintahnya Nabi Musa, akhirnya naik lagi ke langit yang ada Nabi Ibrahimnya, ketemu Allah lagi, ya Allah minta diskon. Nah, dalam satu riwayat, diskonnya itu diberikan 5, tapi dalam riwayat yang lain 10. Jadi ketika minta diskon yang pertama, turunlah jadi 45 waktu dalam sehari. Tapi dalam riwayat yang lain 10. Jadi ketika minta diskon, dikasih diskon 10 sholat, akhirnya kewajibannya menjadi 40. Turun lagi, sudah 40 atau 45 tadi, turun, ketemu Nabi Musa lagi. Gimana? Dapat diskon berapa? Dapat diskon 5. Dapat diskon 5 atau dapat diskon 10. Minta lagi, nggak akan mampu. Akhirnya minta lagi ke Allah. Naik ke langit 7, kemudian ketemu Allah, minta diskon, akhirnya dikasih diskon lagi. Kurangnya ada yang mengatakan 555, ada yang mengatakan 10. Sampai gitu terus. Pokoknya 30 minta diskon lagi kata Nabi Musa. 20 minta diskon lagi, 10 minta diskon lagi, kemudian sampai 5. Ketika sudah dikasih diskon sampai 5 doang. Sampai 5, Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Muhammad, berapa jadinya sekarang? Diwajibkan Allah itu sekarang 5 waktu dalam sehari. Tapi Nabi Musa masih mengatakan, minta diskon lagi, kurang itu. Nggak akan mampu umatmu mengerjakan sholat dalam sehari sebanyak 5 waktu. Nggak akan mampu, minta diskon lagi. Umat Nabi Musa aja, sholatnya tidak sebanyak 5 waktu. Tapi banyak dari umatnya Nabi Musa yang nggak sampai bisa mengerjakan sepenuhnya. Maka berkaca dari itu, Nabi Musa menyarankan, minta diskon. Sampai 5, tapi Nabi Muhammad kemudian, udahlah Nabi Musa, malu saya. Sampai Nabi Musa itu mengatakan, istahya itu, aku tuh malu untuk minta diskon lagi. 5 itu sudah sangat ringan, gitu kata Nabi Muhammad. Maka kemudian ya sudah, akhirnya tidak minta diskon, setelah 5 itu turun lagi ke Nabi Harun, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Yusuf, Nabi Isa, kemudian Nabi Adam, lalu turun ke bumi. Nah, ketika turun ke bumi itu, diceritakan, kan perjalanannya itu sangat singkat sekali. Nabi itu ketika sudah sampai di bumi, alas tidurnya masih hangat, seakan-akan Nabi Muhammad itu tidak sedang dalam perjalanan Mi'raj, tidak melakukan perjalanan Isra. Karena tempat tidurnya masih hangat gitu, seakan-akan belum pindah lama dari tempat tersebut. Nah, itu saking hebatnya kejadian Mi'rajnya Nabi. Kalau dilogikakan memang nggak logika, nggak masuk akal. Tapi tugas kita bukan memahami atau akal kita itu bukan dengan akal kita, tapi dengan keimanan kita. Tugas kita hanya mengimani, bukan kemudian membanding-bandingkan dengan akal kita, nggak bisa. Oleh sebab itu pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan cobaan yang sangat besar, kan gitu. Cobaannya sangat besar. Datanglah kemudian namanya Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau berani untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka oleh sebab itu Abu Bakar digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu sejarah singkatnya ya. Jadi Nabi Muhammad dari 50 diskon sampai kemudian menjadi 5 sholat, yaitu sholat zuhur,
asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, setelah itu, setelah 5 sholat itu, lalu malaikat Jibril yang langsung mengajari sholatnya. Jadi Nabi Muhammad langsung berjamaah dengan malaikat Jibril. Diceritakan 2 hari malaikat Jibril itu sholat jamaah dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kan perintahnya kamu sholat pokoknya sehari 5 kali. Tapi tidak diajari oleh Allah bagaimana tata caranya. Nah, yang mengajari itu ya malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajari kalau sholat awali dengan takbiratul ihram, kemudian nanti baca Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan salam begitu. Nah, itu yang mengajari malaikat Jibril langsung. Hari pertama diajari. Ketika zuhur, di awal waktu zuhur, malaikat Jibril ngajak Nabi Muhammad, yuk kita sholat zuhur. Di awal waktu zuhur. Kemudian ketika masuk waktu asar, malaikat Jibril ngajari lagi Nabi Muhammad, yuk kita sholat asar. Gini tata caranya. Rakaatnya sekian, kemudian tata caranya kayak gini. Maghrib gitu lagi. Di awal waktu maghrib, malaikat Jibril sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Isya gitu lagi, subuh gitu lagi. Udah 1 hari. Hari yang kedua, malaikat Jibril ngajak Nabi Muhammad untuk sholat jamaah bukan di awal waktu, tapi di akhir waktu. Jadi ketika masuk waktu zuhur, malaikat Jibril datang, yuk kita sholat di akhir waktu zuhur. Lalu di asarnya juga gitu, di akhir waktu asar. Ketika maghrib, di akhir waktu maghrib, di isya, di akhir waktu isya, di subuh, di akhir waktu subuh. Lalu malaikat Jibril mengatakan, kemarin yang pertama itu adalah waktu untuk awal sholatnya. Yang di hari kedua itu akhir untuk waktu sholatnya. Artinya adalah waktu sholat itu sudah ditentukan oleh malaikat Jibril juga. Diajari oleh malaikat Jibril, waktu awalnya ketika matahari sekian. Untuk zuhur, ketika mataharinya sekian. Nanti ketika mataharinya sekian, itu berarti sudah berakhir sholat zuhurnya. Masuk waktu asar. Nanti maghrib gitu, isya gitu, subuh gitu. Nah, itu sudah diajari oleh malaikat Jibril langsung. Nanti kita akan bahas, atau pertemuan besok kita akan bahas kapan waktu sholat maghrib. Karena kita tahunya maghrib itu ya karena zaman kita adalah zaman jam. Kalau sudah jam 12 zuhur, jam 3 asar gitu. Padahal patokannya bukan jam. Di zaman dulu nggak ada jam, patokannya ada dengan matahari. Nah, itu nanti kita akan bahas. Baik. Singkatnya seperti itu, sejarah singkatnya kewajiban yang dari awalnya 50 menjadi 5, kemudian malaikat Jibril yang langsung mengajari Nabi Muhammad tata cara sholatnya. Maka kalau kita belajar sholat, gerakan sholat itu, kita belajar dari guru kita dari guru kita lagi, gurunya guru kita itu, dari guru-gurunya lagi terus begitu, sampai kemudian Imam Syafi'i, sampai Imam Ahmad, sampai Imam Malik, sampai Imam Hanifah, terus sampai sahabat Nabi, sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu tata cara sholatnya secara detail itu dari malaikat Jibril dari Allah. Nah itu, maka kalau orang belajar sholat kok lewat guru, dan gurunya dari guru, dan begitu terus, berarti ya sudah nyambung itu sanadnya sampai dengan Nabi Muhammad, sampai dengan malaikat Jibril, sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya nah, dalam kitab Mughnil Muhtaj disebutkan bahwa 5 waktu yang kita kerjakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ternyata semua waktu tersebut adalah perwakilan dari sholat-sholat yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Misal, sholat subuh itu adalah sholatnya Nabi Adam. Nabi Adam kalau sholat, waktunya di waktu subuh itu. Tapi di umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ketika subuh juga melakukan sholat. Lalu, ketika zuhur, itu setara atau sama dengan sholatnya Nabi Dawud. Ya, Nabi Dawud itu syariat sholatnya di waktu zuhur gitu ya. Nah, sekiranya gitu. Kemudian sholat asar itu adalah sholatnya Nabi Sulaiman. Selanjutnya sholat maghrib adalah sholatnya Nabi Yakub. Dan yang terakhir sholat isya itu sholatnya Nabi Yunus. Disebutkan dalam Mughnil Muhtaj, kitab fikih yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Sholat subuh, sholat Nabi Adam, dan zuhur, sholat Nabi Daud, dan semua sholat yang kita kerjakan 5 waktu ini, meskipun subuh hanya butuh misalkan 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit,
tapi pahala sholatnya melebihi dari sholatnya Nabi Adam, melebihi pahala dari sholatnya Nabi Daud, melebihi sholatnya Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, dan Yunus. Maka cukup kalau antum itu sholat 5 waktu ini saja, itu sudah cukup. Cukup ya, tapi tidak sempurna. Kalau pengen sempurna ya pakai sunnah-sunnahnya. Nanti semua sholat sunnah-sunnah dikerjakan gitu. Yang penting yang wajib harus dikerjakan. Ini sudah 5 waktu yang ada dalam kitab tersebut. Selanjutnya kita akan bahas dalilnya. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis, dan ada dalil dari ijma, dari kewajiban sholat kita. Al-Quran misal contohnya adalah faqimus sholat wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Allah itu ketika berfirman tentang sholat seringkali dikaitkan dengan zakat. Atau ketika Allah pengen menyebutkan tentang kewajiban zakat, biasanya diawali dengan kewajiban untuk sholat dulu. Gitu. Maka jangan sampai orang cuma sholat doang, dia kaya tapi nggak mau zakat, ya berarti ada ketentuan yang harus dia lakukan tapi dia nggak lakukan. Atau dia kaya, dia maunya zakat tapi nggak mau sholatnya, berarti nggak bermasalah juga. Nah itu ya, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dalil bahwa sholat itu wajib. Selanjutnya, dalilnya sangat banyak. Udah dari Quran sangat banyak, di antaranya yang ini. Kemudian dari hadis, contoh satu hadis yang menjelaskan dalil dari pensyariatan sholat, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu terbangun atas 5 pokok, 5 hal. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, syahadat pada Allah, kemudian iqamis sholat. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Nah itu sunnahnya, dan masih banyak hadis yang lain. Kemudian yang ketiga, itu ijma. Semua ulama sudah sepakat bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kalau ada ulama, dia ngaku ulama, mengatakan sholat sekarang nggak cuma 5 waktu, nggak butuh 5 waktu. Zaman modern sholatnya cukup 1 aja. Nah itu berarti dia udah kufur. Karena dia menyelisihi dari ijma para ulama. Konsensus dari para ulama. Baik, selanjutnya kita bahas tentang hikmah sholat. Nah ini menjadi masalah. Di zaman kita sekarang banyak acara-acara semisal daurah gitu ya, atau pelatihan supaya orang khusyuk sholat. Sebenarnya nggak masalah atau bagus acara tersebut, meluruskan mengajak orang supaya sholatnya bisa khusyuk gitu, bisa sholatnya benar, itu bagus. Tapi kadang-kadang ketika menyampaikan daurah ini, pelatihan ini, yang disampaikan itu justru malah menabrak dari konsep yang ada dalam fikih atau menabrak dari syariat sendiri. Misalkan gini contohnya biasanya, hikmah sholat. Orang kalau mengadakan daurah sholat atau pelatihan khusyuk sholat begitu, kadang-kadang yang disampaikan itu hikmah. Supaya termotivasi untuk sholat, supaya termotivasi biar dia bisa sholat dengan enak, nyaman, itu gimana. Nah cara-caranya adalah dengan menyampaikan hikmah. Hikmahnya apa? Misalkan, orang kalau sholat itu, slide selanjutnya. Orang kalau sholat, itu pertanda itu bisa menyehatkan badannya. Nah, berarti hikmah sholat yang pertama adalah kesehatan. Orang sholat untuk kesehatan, hikmah. Lalu ada lagi nanti, hikmah-hikmah yang disampaikan itu misalkan, dengan kita mengerjakan sholat, berarti kita sudah melakukan olahraga. Karena rukuk kita itu termasuk olahraga. Ketika kita melakukan sujud, itu termasuk olahraga, dan sebagainya. Hikmahnya. Oke. Yang ketiga, misalkan adalah orang kalau pengen tenang jiwanya, pengen tenang pikirannya, lakukan sholat. Disimpulkan kemudian, kalau orang dia nggak pernah sholat, berarti dia akan gampang stres. Dia akan gampang pusing, dan lain sebagainya. Nah, biasanya gitu nanti yang disampaikan dalam pelatihan-pelatihan sholat tersebut. Selanjutnya adalah cara melihat orang disiplin atau tidak, tinggal dilihat sholatnya saja. Kalau sholatnya di awal waktu, disiplin. Kalau sholatnya di akhir waktu, tidak disiplin, misalkan gitu. Nah, ini kadang-kadang yang disampaikan oleh para trainer sholat itu.
mengulik dari sisi kedisiplinannya. Orang yang sholat di awal waktu berarti disiplin. Tapi apakah salah? Nanti dulu. Selanjutnya, mistik gitu ya. Wah, orang kalau sholat nanti dia ada unsur mistik-mistiknya, dia akan mendapatkan ini, itu, gitu. Yang itu hanya tidak secara rasional tidak terjangkau. Tapi dia kalau sholat, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal gitu misalkan. Nah, menyampaikan sholat itu kesehatan, termasuk menyehatkan badan, olahraga, ketenangan jiwa, disiplin, boleh. Tapi maknai kesehatan, olahraga, dan ketenangan jiwa ini adalah hikmah, bukan tujuan. Bukan tujuan. Karena hikmah dan tujuan itu dua hal yang berbeda. Menjadi masalah bagi orang yang mengikuti training seperti itu, kadang-kadang menjadikan hikmah adalah tujuan. Akhirnya tujuannya tergeser oleh hikmah-hikmah tersebut. Artinya adalah orang mau sholat karena dia mau sehat. Maka dengan cara sholat. Dia sholat tujuannya adalah untuk ketenangan jiwa. Dia sholat tujuannya adalah supaya dia disiplin gitu. Nah, berarti kalau orang sudah seperti itu, dia menggeser yang harusnya posisi hikmah, kok digeser menjadi posisi tujuan. Kan nggak boleh, kan beda tujuan dengan hikmah. Saya dengan istri misalkan, sama-sama pergi ke Solo. Dari Jakarta ke Solo. Tujuannya berarti Solo, itu tujuan. Hikmahnya apa? Bagi saya, mungkin hikmahnya berbeda dengan hikmah yang didapatkan oleh istri. Hikmah saya karena saya kemudian dapat ketenangan jiwa karena melakukan perjalanan dari Jakarta ke Solo. Tapi bagi istri, bisa jadi hikmahnya beda yang dia dapatkan, dia rasakan. Mungkin misalkan, gara-gara perjalanan ke Jakarta, dari Jakarta ke Solo, hikmah bagi dia, istri saya itu, dia nggak masak, misalkan gitu. Itu kan hikmah bagi dia, gara-gara perjalanan. Tujuannya sama, hikmah beda. Bisa jadi beda. Nah, itu yang kita maksudkan. Tujuan harus sama. Kita sholat tujuannya harus sama. Apa tujuannya? Sudah kita niatkan dari awal. Nanti kalau sholat kan niat. Usolli, misalkan maghrib. Usolli farzal maghribi di akhir lillahi ta'ala. Berarti tujuan kita itu adalah untuk lillah saja, untuk Allah. Jangan sampai menggeser posisi hikmah kepada posisi tujuan. Saya niat sholat, lisannya mengucapkan lillahi ta'ala. Tapi niat hatinya itu sebenarnya dia itu sholat tujuannya adalah supaya ketenangan, supaya disiplin, supaya kesehatan, dan sebagainya. Padahal kesehatan, olahraga, ketenangan jiwa, disiplin, itu hikmah. Hikmah antara satu dengan hikmah orang lain bisa jadi beda. Bisa jadi orang nggak perlu olahraga, nggak perlu sholat, dia sehat terus. Gitu ya. Karena hikmah itu nggak bisa disamaratakan. Tapi kalau tujuan harus disamaratakan. Tujuannya kita sholat hanya satu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya bahayanya seperti itu. Kadang-kadang menggeserkan posisi hikmah ke posisi tujuan. Step selanjutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan terjebak hikmah. Yang harusnya hikmah malah diposisikan sebagai tujuan. Sebenarnya maksudnya bagus, mengadakan training seperti itu, supaya orang semangat, supaya orang termotivasi untuk sholat. Tapi kalau sampai merubah mindset orang yang dilatih tersebut, yang harusnya hikmah menjadi tujuan, nah itu fatal akibatnya, fatal. Maka jangan sampai, pastikan hikmah tetap hikmah, tujuan tetap tujuan. Dan hikmah tidak boleh dipaksakan, merata akan dirasakan oleh semua orang, nggak bisa. Hikmah hanya orang tertentu merasakan hikmah ini, orang lain hikmah yang lain, orang lain hikmah lagi yang lain, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang yang lebih licik lagi, trainer sholat, ternyata hanya untuk mencari popularitas. Bukan menjelaskan fikih sholat itu bagaimana tata caranya. Ketentuan takbiratul ihram itu bagaimana, ketentuan rukuk itu bagaimana, ketentuan sujud itu bagaimana. Tapi karena mengadakan pelatihan sholat, itu sangat pasarnya itu sangat mudah untuk didapatkan. Nah, maka berarti tujuannya sudah menyeleweng. Mengadakan pelatihan hanya untuk mencari popularitas. Tapi ini kita tidak, ya mudah-mudahan ini tidak ada yang seperti ini.
mencari popularitas. Itu berarti kalau sampai ada orang yang mencari popularitas dengan mengadakan seperti itu, berarti menyeleweng dia, eh, dan tidak perlu untuk diikuti macam pelatihan-pelatihan semacam itu. Selanjutnya, karena yang pada dasarnya sholat itu bukan berdasarkan hikmah, tapi berdasarkan tuntunan. Karena kadang dalam pelatihan disebutkan sholat itu rahasianya ini itu. Padahal sholat itu tidak ada rahasianya. Hakikatnya sholat itu nggak ada rahasia. Karena kita sholat, Allah nggak ngasih tahu kamu kalau sholat kamu itu akan sehat, kamu kalau sholat kamu akan kaya. Enggak. Allah menyuruh kita sholat, waktunya sholat zuhur ya zuhur, waktunya maghrib ya maghrib, waktunya subuh ya subuh, begitu. Nggak boleh kemudian kita protes, kenapa sih ya Allah sholat subuh di waktu subuh, kenapa nggak sholat subuhnya di waktu zuhur aja, kenapa nggak sholat subuhnya di waktu maghrib aja, kenapa zuhur harus di zuhur. Memprotes waktu zuhur di waktu zuhur aja itu sudah masalah, karena Allah sudah menentukan, kamu kalau zuhur, sholat zuhur 4 rakaat, lakukan aja udah, nggak usah kemudian kita protes. Sebagaimana Nabi Musa ya, Allah ketika menyuruh Nabi Musa, hei Musa, tongkatmu itu pukulkan ke lautan. Ketika itu kan Nabi Musa dikejar oleh bala tentaranya Firaun. Lalu Nabi Musa disuruh oleh Allah, hei Musa, pukullah lautnya dengan tongkatmu. Seketika langsung lautnya terbelah dan itu menjadi jalur larinya. Nah, ketika Firaun dan bala tentaranya itu ngejar, ternyata tenggelam di laut tersebut. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah, pukullah laut dengan tongkatmu. Nabi Musa kemudian nggak protes, nggak tanya, kenapa Allah harus dipukul? Emang nanti apa efeknya? Dan lain sebagainya enggak, tapi langsung, pokoknya lakukan aja gitu. Nah, maksudnya adalah ketika Allah memerintahkan sholat zuhur, udah kita tugasnya melakukan perintah tersebut. Waktunya maghrib, Allah perintahkan untuk sholat maghrib, kita kerjakan sholat maghrib tersebut. Nah, nggak ada rahasianya. Selanjutnya, sholat itu juga bukan berdasarkan hasil imajinasi. Bukan kemudian sholat yang kita kerjakan itu imajinasinya Nabi Muhammad gitu, enggak. Tapi itu memang sudah ada ketentuannya. Nabi Muhammad dapat dari malaikat Jibril itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hasil imajinasi. Intinya adalah kita mengerjakan sholat berdasarkan tuntunan, bukan karena ada rahasia-rahasia yang terselip di balik sholat tersebut, bukan karena itu hasil imajinasi dan lain sebagainya, bukan. Kita niatkan sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya adalah yang terakhir kita akan bahas tentang hukum meninggalkan sholat. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang ini. Misalkan hadis yang pertama, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka telah kafir. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Satu hadis. Hadis yang lain, antara seseorang dengan kekafiran itu adalah sholat. Artinya adalah kalau dia sholat berarti dia tidak kafir. Tapi kalau dia tidak sholat berarti dia kafir. Nah, batasannya itu sholat atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis yang lain, misalkan hadis yang ketiga, para sahabat Rasulullah tidak memandang suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan maka bisa menyebabkan orang tersebut kafir, kecuali sholat. Artinya adalah kalau orang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Tapi kalau dia meninggalkan bukan sholat, maka belum tentu dia kafir gitu ya. Ini makna hadisnya. Hadisnya masih ada banyak, tapi kita tidak sebutkan semuanya. Dan kita tidak perlu menyimpulkan dari hadis, cukup menyimpulkan ikut para ulama, bagaimana para ulama itu menyimpulkan hadis ulama ketika mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan sholat atau konsekuensi meninggalkan sholat, ulama kemudian dari banyak hadis tersebut menyimpulkan selanjutnya bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia akan mendapatkan dua hukuman. Hukuman yang pertama hukuman di akhirat, hukuman yang kedua hukuman di dunia.
Hukuman akhiratnya atau ukhrawinya itu yang pertama dia berdosa besar. Nah, berdosa besar ini yang kedua adalah kafir, ya. Ukhrawinya antara dosa besar atau kafir. Dia berdosa besar ketika meninggalkan sholat kalau syaratnya adalah dia sebenarnya meyakini sholat itu hukumnya wajib, tapi dia tidak mau melakukan, dia meninggalkan ibadah sholat tersebut, maka orang tersebut berdosa besar. Masih meyakini tapi tidak melakukan. Nah, orang dikatakan kafir kalau dia sudah tidak melakukan sholat plus dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat zuhur tidak wajib, sholat asar tidak wajib, sholat maghrib tidak wajib. Itu semua ya. Kewajiban sholat 5 waktu itu tidak dihukumi sebagai kewajiban, maka berarti dia mengingkari kewajiban tersebut, orang tersebut kafir. Kalau kafir di ukhrawinya di akhirat nanti tempatnya bukan lagi di surga, nggak berhak untuk menempati surga, tapi tempatnya adalah di neraka. Nah, itu kesimpulan dari para ulama hukuman di ukhrawinya atau di akhiratnya. Kemudian hukuman yang di dunianya nantinya. Nah, hukuman di dunianya itu terbagi menjadi beberapa. Secara umum ada modelnya itu cuma 2 secara umum. Dan itu diperselisihkan oleh para ulama. Dari ulama mazhab Hanafi, orang kalau dia tidak sholat, maka di dunia dihukum. Hukumannya apa? Yang pertama adalah dibunuh. Klik. Nah, dibunuh. Kalau nggak dibunuh, maka hukuman yang kedua bisa jadi berbentuk dipenjara dan dia dipukuli ketika di penjara tersebut. Nah, ini hukuman duniawinya. Gara-gara dia nggak sholat, antara dibunuh atau dipenjara dan dipukuli. Dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, orang yang kalau dia nggak sholat, maka di dunianya dia dibunuh. Selanjutnya, klik. Nah, dibunuh. Nah, dalam mazhab Hambali, kalau orang nggak sholat dalam batasan waktu tertentu, maka orang tersebut juga dibunuh. Tapi dibunuhnya bukan karena kufur, tapi karena had, gitu ya. Karena ya hukuman duniawi, hukuman karena dia nggak sholat. Tapi hukuman duniawi ini nggak kita temukan di zaman sekarang, nggak ada. Banyak loh zaman kita itu orang yang nggak sholat. Dia Islam, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, masih meyakini sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat. Maka dia kalau menurut mazhab Syafi'i, dia harusnya dibunuh selama sudah memenuhi kriterianya. Tapi di kita nggak ada. Kalau sampai ada seperti ini, wah nanti dianggap sudah anti Pancasila gitu dan anti NKRI dan lain sebagainya. Baik. Nah itu ya, itu di Indonesia kayak gitu, di luar negeri pun nggak berlaku. Orang ketika nggak sholat, nggak ada yang dibunuh. Tapi secara fikihnya seperti itu. Kalau nggak sholat dalam batasan waktu tertentu, maka secara hukuman duniawinya dia dibunuh. Had dan la kufron. Hukuman pembunuhan secara had bukan karena kufur. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hukuman di akhirat. Kalau orang nggak sholat, maka kemungkinannya yang pertama dia akan masuk neraka sakor. Disebutkan dalam ayatnya, masalakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang di neraka sakor itu ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Lalu orang-orang di penghuni neraka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu ketika di dunia, kami itu nggak sholat. Maka kami masuk sekarang itu di neraka sakor. Nah, itu neraka yang dikhususkan untuk orang-orang yang ketika di dunia dia nggak sholat. Selanjutnya di akhirat juga nanti orang yang nggak sholat itu akan masuk di neraka Wail atau lembah Wail. Apa dalilnya? Dalam juz amma fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin, orang sholat tapi masih celaka. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia yang lalai, dia yang lupa dengan sholatnya. Maka oleh sebab itu
dalam mazhab Syafi'i ada istilahnya sholat li hurmatil waqti. Nanti kita akan bahas sholat li hurmatil waqti. Itu untuk mengantisipasi supaya orang tidak terkena ancaman di Ustadz Al-Maun ini. Adanya sholat li hurmatil waqti. Orang, misal contoh kasusnya di Jakarta, orang pulang kerja jam 5 dari Jakarta, rumahnya di Tangerang Selatan misalkan. Nah, Jakarta Tangerang Selatan jam 5 di jalan karena macet, dia keluar dari kantor jam 5, nyampe-nya jam 8. Jam-jam maghrib dia masih dalam kendaraannya. Misalkan dia naik mobil dalam kendaraannya. Nah, dalam kendaraan berarti dia misalkan nggak bisa wudu, terus sholatnya nggak bisa. Nah, dalam hal seperti ini, maka dalam mazhab Syafi'i, supaya tidak masuk ancaman fawailul lil musallin, orang yang sholat tapi celaka, ya dia mengerjakan sholat li hurmatil waqti. Terus nanti kalau sudah nyampe tujuan, nanti maghribnya diqodho gitu, diqodho lagi dengan sholat yang beneran. Kalau li hurmatil waqti itu sholatnya hanya untuk menghormati waktu, bukan sholat yang beneran, karena dianggap tidak sah. Dan ini jangan dimaknai, kadang ada sebagian orang memaknai orang yang sholat tapi celaka, itu misalkan zuhur jam 12 sampai jam 3, lalu ada orang sholat jam 2. Nah, terus orang ini mengatakan, "Hei, kamu sholat tapi celaka, nanti masuk neraka loh, masuk neraka wail." Enggak seperti itu. Maksud ayatnya di sini adalah karena jam 2 itu masih waktu zuhur, orang sholat jam 2, ya sah-sah saja zuhurnya. Dia nggak melalaikan sholat zuhurnya. Cuma dia nggak dapat fadilahnya. Fadilahnya nggak sebanyak kalau orang sholat di awal waktu. Nah, nanti kita akan bahas besok di pertemuan besok. Ternyata sholat itu mempunyai beberapa partisi waktu. Maksudnya zuhur misalkan, jam 12 sampai jam 3. Nanti ada namanya waktu fadilah, ada namanya waktu makruh, ada waktu fadilah, ada namanya waktu ikhtiar, ada namanya waktu yang makruh, begitu dan lain sebagainya. Kita akan bahas. Nah, orang kalau sholat di awal waktu, dia fadilahnya akan lebih banyak daripada orang yang sholatnya agak belakangan. Selama sholatnya masih di waktunya, jam 12 sampai sebelum asar, maka sholatnya sah, dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Hanya kurang fadilah yang didapatkan. Maka jangan sampai mengatakan mentang-mentang dia kalau sholat zuhur bisa jam 12 terus, jamaah terus begitu. Lalu ketemu temannya yang sholatnya jam 1. Kamu sholat kok jam 1? Masuk neraka wailo. Nah, itu nggak benar berarti. Karena jam 1 juga masih sholat zuhur. Orang boleh mengerjakan sholat jam 1 tanpa ada alasan apapun, misalkan jam 12 sampai jam 1 dia nggak ada kesibukan apa-apa. Tapi dia milih sholatnya jam 1, sholatnya tetap sah secara fikih. Tapi itu konsekuensinya dia tidak mendapatkan fadilah sebanyak orang yang sholatnya di awal waktu. Di awal waktu berjamaah pula, wah itu pahalanya sudah penuh-penuh begitu ya, penuh-penuh. Baik, selanjutnya yang terakhir ada hadis palsu yang menjelaskan tentang 15 siksaan bagi orang yang tidak melakukan sholat, tapi palsu. Apa hadisnya? Ini dibagi 15 tadi itu dibagi 6 hukuman di dunia, 3 hukuman ketika mati, 3 hukuman di dalam kubur, dan 3 hukuman ketika 3 kematian ketika keluar dari kubur. Hukumannya seperti itu. Rinciannya adalah 6 hukuman di dunia, Allah mencabut keberkahan dari umurnya. Allah tidak mengabulkan doanya, tanda kesolehannya dihilangkan dari wajahnya dan sebagainya. Itu hukuman di dunia. Hukuman yang kedua, fase yang kedua, hukuman ketika mati. Orang yang nggak sholat, matinya akan hina. Orang yang nggak sholat, mati dalam keadaan lapar. Orang yang nggak sholat, mati dalam keadaan kehausan. Meski minum air dari seluruh lautan, itu tetap aja dia akan haus. Kemudian, hukuman yang fase yang ketiga, ketika di alam kubur, Allah menyempitkan kuburnya hingga tulang iganya saling bersilangan. Allah membakar untuknya api yang berbara. Kurang satu lagi apa ini? Aku hilang. Ya, 3 hukuman di akhirat, Allah mengutus makhluk yang menghapus wajahnya. Allah memandangnya dengan pandangan marah yang dengan pandangan itu, itu ya dan sebagainya. Sangat ngeri semua hukumannya. Tapi
karena hadisnya statusnya maudhu, palsu, maka nggak bisa dijadikan sebagai landasan. Kok kemudian disampaikan? Ya supaya antum tidak meyakini tentang hadis ini. Dan kadang-kadang orang itu di pelatihan, lagi-lagi pelatihan sholat, mengajak orang supaya sholat, tapi disampaikannya dengan hadis maudhu ini, hadis yang palsu. Maka ya nggak benar, hadis palsu disampaikan bukan untuk diyakini, tapi supaya antum tahu bahwa hadis ini palsu. Kalau palsu berarti nggak boleh diyakini kebenarannya, gitu. Nggak boleh diyakini kebenarannya. Urusan nanti orang yang ketika mati, dia tidak sholat, terus kemudian dia mati, matinya itu dalam keadaan hina, itu bukan karena ini, gitu ya. Itu maksud saya gini, meskipun secara makna hadis ini tidak ada yang salah, tapi karena secara kajian sanadnya dia bermasalah karena dia palsu, maka hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Nggak boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Meskipun nanti ada orang yang kalau mati, dia matinya hina. Ada yang ketika matinya dalam keadaan haus, lapar, dan sebagainya. Gitu. Itu bukan karena terkait dengan hadis ini. Maka terakhir, kalau orang terlanjur selama hidupnya itu dia melenggakan sholat, lalu di akhir atau di umurnya sudah tua, dia sudah taubat karena sering ikut kajian dan sebagainya, maka cara dia untuk menyesali dan taubat itu ya, taubat kalau dia sudah belajar ilmu agama, terus tahu bahwa sholat itu kewajiban, maka pertama yang harus dilakukan adalah dia taubat dulu. Taubat tidak boleh untuk mengulangi hal yang sama. Setelah dia taubat, dia harus pokoknya sholat terus, taubat. Setelah taubat, dia harus qadha jumlah sholat yang dia tinggalkan. Selama hidupnya dari umur 20 sampai 40 tahun dia nggak pernah sholat. Satu pun nggak pernah sholat. Sekalipun sholatnya Idul Adha, Idul Fitri doang. Nah, Idul Adha, Idul Fitri kan bukan kewajiban. Yang harus dia qadha itu sholat wajibnya. Berarti selama 20 tahun, ya itu harus dia qadha semua. Dia umur 41 baru taubat. Berarti ya 41 sampai akhir hayatnya masih ada kewajiban dia untuk mengqadha sholat 20 tahun yang dia tinggalkan pada waktu lalu itu. Dia qadha. Apakah qadhanya bagaimana tata cara qadhanya? Qadhanya semampunya. Sehari mampu mengqadha 5 rangkaian sholat. Maksudnya 5 kali, maksudnya gini, asar 5 kali, maghrib 5 kali, isya 5 kali, dan sebenarnya silahkan lakukan. Tapi kalau mampunya mengqadhanya cuma satu-satu sampai akhir hayatnya dia, atau sampai terlunasi hutang sholatnya. Nah, sambil dia mengqadha hutang sholatnya, maka dia yang ketiga memperbanyak untuk mencari pahala dari jalur yang lain. Misalkan karena dia kalau qadha sholat keberatan, fisiknya nggak sekuat gitu zaman dahulu, tapi dia dianugerahi oleh Allah harta yang banyak. Maka sambil dia qadha sholat, sambil dia memperbanyak pahala dengan cara berbagi dari harta yang dia punya, dia sedekah lah, atau dia baca Al-Quran lah, atau yang lain-lain yang bernilai pahala dalam Islam, maka itu yang harus dia lakukan. Kalau sudah terlanjur meninggalkan sholat, maka langkahnya 3 itu ya, taubat, qadha, perbanyak pahala dari jalur yang lain. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke moderatornya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz, untuk materinya sangat mendaging dan sangat menggaji-gaji Ustaz. Masya Allah, sampai kupas tuntas nih, sampai nggak tersisa tulang-tulangnya nih kayak ini. Oke, baik teman-teman semua, silakan buat teman-teman semua, insya Allah kita akan ada beberapa pengumuman juga buat teman-teman yang akan untuk dakwah Yus Al-Azhar, insya Allah bisa dikirimkan juga yang nantinya akan kita share juga di kolom komentar ataupun di Instagram juga.
Terus yang kedua, mungkin teman-teman operator bisa ditampilkan juga terkait dengan challenge resume-nya. Jadi kita sedang ada challenge resume juga. Jadi teman-teman walaupun yang kemarin nggak ikut bisa lihat di resume competition ya. Bisa lihat di YouTube juga teman-teman semua. Nah, setelah hadiahnya ada 200.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, itu membuat rangkuman semenarik mungkin kan teman-teman udah pada jago-jago semua ya. Nah, terus di posting di Instagram, anggap aja ini sebagai dakwahnya buat teman-teman semua gitu. Jadi jangan mengharapkan hadiahnya, walaupun hadiah itu ya kita tetap berharap juga, tapi bukan harapan utama gitu ya teman-teman ya. Harapan utamanya tetap untuk dakwah gitu, biar teman-teman kalau kita itu niatnya akhirat pasti akan mendapatkan dunia juga gitu. Nah, silakan buat teman-teman bisa di follow juga untuk IG-nya, ada Jis Al-Ajar, ada pemburu kajian juga gitu. Nah, untuk ketentuannya udah banyak banget, bisa dilihat juga ya, itu ada di Ngaji IU, JPMI juga, di tag semuanya ya teman-teman, jangan sampai ada yang kurang tag gitu, karena kan mempengaruhi penilaian. Oke, buat teman-teman semua, lalu untuk semua pertanyaan teman-teman yang masuk di Slido, insya Allah akan dijawab oleh feed Instagram, dan malam hari ini mungkin kita akan dengarkan untuk closing statement juga dari Ustadz Safri, terus minta doa bersamanya Ustadz. Tapi sebelum kita closing statement, ya silakan buat teman-teman semua bisa open cam terlebih dahulu, biar kelihatan juga insya Allah wajah-wajah para penghuni surga ini, sama penghuni surganya nih. Silakan bisa open cam, insya Allah akan di tag juga sama teman-teman operator untuk bisa foto bersama. Biar bisa jadi salah satu hujah juga kita di hadapan Allah nanti, bahwa waktu yang kita pakai itu digunakan untuk kebaikan. Oke, silakan. Yang masih ambil mukena silakan ya, terutama cewek-cewek ya. Yang masih ambil mukena silakan. Kalau yang lagi nggak pakai kerudung langsung tarik mukena. Kayak lagi ada tukang paket ya, paket tiba-tiba kaget ya, langsung tarik mukena aja biar simple. Oke teman-teman, silakan tim operator silakan bisa dibantu screenshot ya. Kalau saya bilang 1, 2, 3 bilang surga ya. 1, 2, 3 surga. Oke, layar satunya 1, 2, 3 bilang yes ya teman-teman ya. 1, 2, 3 yes. Oke, Masya Allah, wajah-wajah cerianya Insya Allah sudah mendapatkan pahala yang berkah dan berlimpah juga, dan pastinya mendapatkan ilmu baru juga tentang sholat pada malam hari ini. Baik, teman-teman, silakan dibenarkan kembali posisi duduknya. Kita akan mendengarkan closing statement dan juga doa dari Ustaz Safri. Tafadhol Ustaz. Ya, mudah-mudahan closing statement-nya simpel aja. Mudah-mudahan waktu yang kita habiskan menjadi waktu yang penuh dengan berkah, dan Allah ridhoi pertemuan kita pada malam hari ini. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang terus cinta dengan ilmu, dan Allah jadikan kita orang yang ahli ilmu nanti ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا وحمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة والسلامة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وسلمنا من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Sofri Muhammad Nur atas penyampaian materi pada malam hari ini. Baik teman-teman semua, marilah kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa Quran Silis subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Silakan bisa menyampaikan evaluasinya juga pada kajian malam hari ini. Kita tunggu juga saran dari teman-teman semua dan kita akan berjumpa kembali di Jumat pekan depan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum. Recording stopped.